Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Sarapan bersama. Keesokan harinya, Jenar dan Arya turun untuk sarapan bersama dengan keluarga Pranata. Mereka masih berada di hotel, dan rencananya setelah sarapan mereka baru akan pulang. Cie, pengantin baru, goda Dimas yang melihat adiknya menarik kursi dan duduk di sebelahnya, sedangkan yang digoda hanya melengos tak peduli. Jenar pun bingung harus duduk di mana. Haruskah ia duduk di sebelah Arya atau harus mencari kursi lain? Jenar yang sedang dilanda kebingungan terkejut saat tangannya ditarik oleh Bian dan dipersilahkan duduk di sampingnya. "Duduklah, Nar," ujar Bian sambil tersenyum manis, membuat Jenar terpesona. "Makasih, Mas Bian," balas Jenar dengan senyuman manisnya juga. Tak berapa lama, datanglah Tamara dan juga Adi bersama Aiden. "Mama kira kalian gak akan turun untuk sarapan," kata Tamara sambil tersenyum penuh arti kepada putra keduanya. "Apaan sih, Mah? Gak usah ngaco deh," jawab Arya kesal dengan pertanyaan mamanya. "Loh, Mama ngaco kenapa? Wajar dong, kan pengantin baru," goda Tamara lagi. "Iya nggak, Dim?" Kini Tamara menatap ke arah Dimas dan dibalas anggukan oleh Dimas. "Memang kalau pengantin baru kenapa, Mah?" tanya Jenar, membuat semua menatap ke arah Jenar. "Emang semalam kamu ngapain sama Arya sayang?" tanya Tamara dengan memicingkan sebelah matanya. "Tidur, Mah," jawab Jenar polos. "Selain tidur?" tanya Dimas yang juga ikut kepo. "Ngobrol," jawab Jenar dengan bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Hanya ngobrol dan tidur aja, nggak ngelakuin sesuatu?" tanya Tamara lagi, lalu menatap ke Arya sehingga membuat Arya tersedak. "Mama apa-apaan sih? Lo juga diem, ikut-ikutan Mama aja," jawab Arya dengan kesal. "Arya, kamu masih normal kan sayang?" tanya Tamara berbisik, membuat Arya membulatkan matanya secara sempurna. "Kalau kamu normal, kamu gak akan nyanyiin ikan segar di depan kamu," kata Tamara santai. "Ikan segar?" ucap Jenar bingung. Pasalnya di meja hanya ada roti dan sereal. Tidak ada makanan lain, apalagi ikan. "Emang Mama sama Mas Arya mau makan ikan?" tanya Jenar, membuat semua yang di sana melongo. Lupa bahwa Jenar masih sangat amat polos. "Kak Jenar yang jadi ikannya," jawab Aiden, mengejutkan semuanya. Bagaimana bisa anak sekecil Aiden mengerti maksud percakapan mereka, sedangkan Jenar malah tidak mengerti sama sekali. "Hah? Maksudnya gimana sih? Jenar gak ngerti," kata Jenar pusing sendiri. Sudah kalian ini ngebahas beginian di depan anak kecil," ucap Adi yang kini angkat bicara, membuat semua terdiam. "Jenar, tak usah kamu pikirkan perkataan Mama dan mereka. Anggap aja angin," kata Adi diiyakan oleh Jenar. "Oh ya, bagaimana rencana kamu selanjutnya, Ar?" tanya Adi kepada Arya. "Arya akan tinggal di apartemen, Pah," jawab Arya pasti. "Yah, jangan dong Bang, Bian kesepian lagi dong," keluh Bian tak rela. "Baru juga sebulan dapat teman baru di rumah. Udah mau dibawa kabur lagi aja," ucap Bian kesal. "Mas Bian ikut aja tinggal di apartemen Mas Arya,"
ucap Jenar dengan polos. Gak, kata Arya tegas sambil memberikan tatapan tajam ke arah Jenar. Emang kenapa sih mas? Apa rumah mas Arya kecil ya? Jadi nggak muat lagi kalau kita ajak mas Bian? Tanya Jenar polos. Namun Arya memilih diam. Tinggal di apartemen itu nggak enak, Nar. Sepi. Apalagi di sana kamu nanti sendiri pas ditinggal kerja. Ucap Bian menakut-nakuti Jenar. Bian tahu kalau Jenar itu seorang penakut. Jenar menelan salivanya dengan susah saat dengar kata Bian. Benarkah mas? Tanya Jenar kepada Arya. Namun Arya hanya cuek, membuat Jenar mengerucutkan bibirnya sebal. Bersambung.